Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rini Kurnia Putri. And my name is Yuni Kartika Sari. We are from Group 1. In this presentation, we will discuss about biological thermodynamic. So, enjoy the video and let's get started. Biological thermodynamics. Okay, first, I will explain about understanding thermodynamics. The word thermodynamic comes from the Greek. Thermos, it means heat, and dynamic, it means transformation. Thermodynamic is a branch of physics that studies temperature, heat, and energy exchange. Kata termodinamika berasal dari bahasa Yunani. Thermos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika ini adalah cabang fisika yang mempelajari temperatur, panas, dan pertukaran energi. Okay, next. Thermodynamics deals with system and environment. System. System are objects that scrutinize or in the limelight. Environment. Environment are things that are outside of the system. Jadi, termodinamika ini membahas sistem dan lingkungan. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah benda atau objek yang diteliti dan menjadi pusat perhatian. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan adalah benda yang berada di luar sistem. Jadi, semua benda yang berada di luar sistem disebut dengan lingkungan. Okay, next. Kinds of thermodynamic system. The first is open thermodynamic system. The second is closed thermodynamic system. And the third is isolated thermodynamic system. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Yang pertama itu sistem terbuka. Di sini terjadi pertukaran energi, panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeabel. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Di sini terjadi pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Contoh dari sistem tertutup ini adalah rumah hijau, di mana terjadi pertukaran panas, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Apakah suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja, atau keduanya? Biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Kalau pembatasnya adiabatik, tidak memperbolehkan pertukaran panas. Dan kalau pembatasnya rigid, tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Yang ketiga ada sistem terisolasi. Di sini tidak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi, seperti tabung gas terisolasi. Namun, dalam kenyataan, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran meski hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Okay, next. Characteristic of the thermodynamic system. The characteristic of thermodynamic system are influenced by system coordinates, which consist of pressure, temperature, mass, viscosity, and heat conduction. Oke, karakteristik sistem termodinamika. Karakteristik sebuah sistem termodinamika dipengaruhi oleh koordinat sistem yang terdiri dari tekanan, temperatur, massa, viskositas, dan konduksi panas. Next, the laws of thermodynamics. First law of thermodynamics. Speaking of the eternal principle of energy, that say, energy cannot be created and cannot be destroyed, but energy can be changed from one form of energy to another. Jadi hukum pertama termodinamika berbicara tentang prinsip kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Oke, hukum pertama termodinamika dalam sistem biologi
yaitu semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup, seperti alam semesta, energi ini tidak dikonsumsi tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya, melakukan sejumlah proses penting. Proses ini membutuhkan energi. Dalam fotosintesis, energi yang disediakan oleh matahari. Energi cahaya diserap oleh sel-sel dalam daun tanaman dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia disimpan dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk membentuk karbohidrat kompleks yang diperlukan untuk membangun massa tanaman. Energi yang tersimpan dalam glukosa juga dapat dirilis melalui respirasi sel. Proses ini memungkinkan tanaman dan hewan organisme untuk mengakses energi yang tersimpan dalam karbohidrat, lipid, dan makromolekul lainnya melalui produksi ATP. Next, second law of thermodynamics. Heat energy cannot be completely converted into energy mechanic or business. However, some will be wasted. Hukum kedua termodinamika dalam sistem biologi. Seperti proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis, misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tanaman. Beberapa energi tercermin dan beberapa hilang sebagai panas. Hilangnya energi untuk hasil lingkungan sekitarnya, peningkatan gangguan atau entropi. Tidak seperti tanaman dan organisme fotosintetik lain, hewan tidak dapat menghasilkan energi langsung dari sinar matahari. Mereka harus mengkonsumsi tanaman atau organisme hewan lain untuk energi. Semakin tinggi sebuah organisme pada rantai makanan, energi kurang tersedia yang diterima dari sumber makanan. Banyak dari energi ini hilang selama proses metabolisme yang dilakukan oleh produsen dan konsumen utama yang dimakan. Oleh karena itu, jauh lebih sedikit energi yang tersedia untuk organisme di tingkat trofik yang lebih tinggi. The next application in the field of biology. Thermodynamics in the biological system is a metabolic process of cell made up of anabolism and catabolism. Example is the metabolism of cell in the body, the process of respiration, and the process of photosynthesis. Untuk penjelasan lebih rinci lagi dalam penerapan termodinamika dalam bidang biologi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Rini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rini Kurnia Putri and I will explain about Gibbs-free energy. Gibbs-free energy in biological system, in general, energy and entropy change together. Therefore, it is necessary to be able to define a state function that account for this change simultaneously. Nah, di biologi secara umum, energi dan entropi itu berubah secara bersamaan. Nah, yang mana bisa dilihat dalam sistematikanya delta G equal delta H minus T delta S. Nah, di mana H is the enthalpy, T is a temperature, and S is entropy. Nah, jadi di energi Gibbs ini itu kita lebih menekankan ke apakah energi itu berlangsung secara spontan atau tidak. Nah, seperti the change in the Gibbs-free energy can be used to determine whether a given chemical reaction can occur spontaneously. Nah, jadi di Gibbs-free energy ini yaitu perubahannya itu menunjukkan apakah dalam reaksi kimia tersebut reaksinya berlangsung secara spontan atau tidak. The free energy is stored in the bonds present in the reactant and products of a reaction. In a thermodynamic reaction, the change Gibbs-free energy is represented as delta G equal total free energy of products minus total free energy of reactant. Nah, jadi di sebuah reaksi itu kan ada yang dinamakan produk dan reaktan. Nah, untuk mengetahui perubahan dari delta G ini, apakah dia
reaksi tersebut berlangsung secara spontan atau tidak, maka itu kita melakukan pengurangan pada produk dan pada reaktannya. Nah, jika kita mendapatkan delta G bigger than 0, berarti reaksinya itu non-spontan atau reaksi endergenic reaction. Nah, jika delta G equal 0, berarti reaksinya itu equilibrium atau berada pada titik keseimbangan. Nah, jika delta G less than 0, berarti reaksinya itu reaksi spontan atau dikenal dengan reaksi exergonic reaction. Nah, contoh dari exergonic reaction ini yaitu pada respirasi sel. Nah, sedangkan endergonic reaction ini itu contohnya pada fotosintesis. Nah, apa sih what are the application of Gibbs free energy apa sih aplikasi Gibbs free energy ini pada tubuh makhluk hidup? Nah, contohnya yaitu yang saya ambil di sini yaitu cellular respiration atau respirasi sel. Nah, pada respirasi sel itu kan di tubuh kita sel akan melakukan sebuah kerja. Nah, kerja itu membutuhkan energi. Energinya itu dari mana datangnya? Nah, energi itu datangnya dari apa yang kita makan. Nah, apa yang kita makan itu kan kita dapatnya dari tumbuhan, karena manusia atau animals, hewan itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, jadi kan tumbuhan ini menghasilkan makanan itu terjadi pada proses fotosintesis. Nah, seperti ini. Nah, di proses fotosintesis ini yaitu nanti tumbuhan akan menyerap air, karbon dioksida atau CO2 dan ada cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini akan terjadi di kloroplas di bagian sel daun. Nah, dan itu terjadi kalau fotosintesis ini terjadi pada reaksi terang. Nah, dan menghasilkan reaksinya 6H2O plus 6CO2 dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, inilah reaksi dari fotosintesis. Nah, yang mana yang menjadi sumber energi bagi kita itu yaitu C6H12O6 yang kita kenal dengan karbohidrat. Dan di dalam karbohidrat itu ada nama glucose atau sugar. Jadi kita di sini ini masih dalam molekul yaitu glucose. Nah, yang glucose inilah nanti yang akan digunakan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi, yaitu terjadi diawali dengan proses glikolisis. Nah, di proses glikolisis ini itu akan terjadi proses perombakan glukosa menjadi asam pyruvate. Nah, di sini ini di glikolisis ini we have to break glucose down into a molecule known as pyruvate. Nah, jadi di glikolisis ini akan merombak glukosa menjadi asam pirufat dan menghasilkan 2 ATP. Nah, 2 ATP ini belum bisa digunakan. Nah, asam pirufat inilah nanti akan dilanjutkan ke prosesnya namanya siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini setelah pirufat acid ini datang, maka itu akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Nah, selain karbon dioksida di siklus Krebs ini di siklus Krebs ini akan menghasilkan di siklus Krebs ini kan tadi kan asam pirufat datang. Nah, di situ asam pirufat akan dirombak menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A dan akan digunakan. Nah, yang asetil koenzim A ini yang akan digunakan di siklus Krebs dan menghasilkan produknya yaitu CO2, karbon monoksida dan serta NADH dan FADH2. Nah,
nanti yang telah terjadi kan terjadi reaksi. Nah, reaksinya itu setelah menghasilkan CO2, NADH dan FADH, yaitu lanjut ke reaksi yaitu elektron hydrogen transfer system. Nah, yaitu atau reaksi transfer elektron. Nah, di sini akan masuk oksigen. Nah, oksigen ini akan berikatan dengan hidrogen, ion hidrogen, dan menjadi H2O atau water dan menghasilkan energi berupa ATP. Nah, di sini energinya sudah lengkap dan bisa digunakan oleh tubuh kita atau sel untuk melakukan suatu kerja. Contohnya apa sih dalam respirasi sel? Kerja oleh sel itu misalnya kayak menggerakkan otot jantung untuk memompa jantung supaya jantung kita terus berpompa walaupun kita tidur. Nah, next. Nah, ini adalah grafik dari exergonic reaction dan endogenic reaction. Nah, di sini bisa dilihat, nah ini reaktan, ini products. Nah, pada exergonic reaction ini, ya, contohnya tadi itu kan, contohnya respirasi sel. Nah, reaksinya kan di sini dikatakan reaksinya itu berjalan secara spontan dan delta G-nya itu less than zero dan dia tuh melepas energi is released di sini kan. Nah, jadi di sini nih di sini reaktan dan di sini produk. Nah, untuk mengetahui nilai delta G-nya tadi itu kan itu total free energy in products. Untuk mengetahui apakah reaksinya itu bilang spontan atau tidak, maka kan rumusnya tadi dikatakan delta G equal total energy in reactant minus total free energy in products. Nah, jadi ini. Nah, nih. Energy of the product minus total free energy in reactant. Sorry if I maaf tadi kalau ada yang salah. Delta G equal total free energy of products minus total free energy of reactants. Nah, nih products kurang reaktan. Nah, productsnya itu di sini kecil. Nah, di sini reaktannya besar. Nah, dikurangkan misalnya di sini 1, di sini 3. Berarti 1 dikurang 3, berarti adanya minus. Berarti kan dia less than 0. Maka reaksinya berlangsung secara spontan. Nah, ini endogenic reaction ini contohnya kan photosynthesis. Nah, di photosynthesis itu reaktannya itu yang kecil. Nah, produknya itu lumayan gede ya. Nah, kalau dikurangkan berarti delta G bigger than 0. Nah, di sini itu ada yaitu energy is added. The application of free energy, which is a respiration cell, it is exergonic reaction. Nah, an exergonic reaction such as a cellular respiration in a reaction that release free energy in the process of the reaction. The process of the reaction is shown by the line. Nah, dilihatkan dari garis ini. Activation energy, this number 1. Slow down the reaction. Slow down the reaction. The change of free energy or delta G in an exergonic reaction takes place at constant pressure and temperature is negative because energy is lost. Nah, ini energi aktivasinya dan ini the change of free energy. Nah, bisa dilihat ini reaktan dan ini produk. Nah, okay, that's all our presentation. Sorry if there is any mispronunciation and thank you. Assalamualaikum.